Real Madrid kembali ke puncak La Liga saat Barcelona semakin terpuruk. Real Madrid kembali ke puncak Liga ketika pasukan Carlo Ancelotti bangkit dari ketertinggalan dan menang 2-1 di Las Palmas. Setelah tertinggal melalui gol Javier Munoz pada menit ke-53, Real tanpa Jude Bellingham yang terkena larangan bermain membalas dengan Vinicius Junior yang menyamakan kedudukan sebelum Aurelien Tchouameni mencetak gol kemenangan saat waktu normal tersisa 6 menit. Kemenangan Liga kelima berturut-turut untuk Los Blancos membuat mereka unggul 2 poin di atas Girona yang akan bermain di Celta Vigo pada hari Minggu. Barcelona yang berada di posisi ketiga tertinggal 10 poin dari puncak klasemen setelah 2 gol Villarreal di masa tambahan waktu membuang sang juara dikalahkan 5-3 dalam pertandingan menegangkan di Estadio Olympique Luis Companys. Tertinggal 2-0 melalui upaya Gerard Moreno dan Ilias Akomac di kedua babak, Barca tiba-tiba membalikan keadaan dengan serangan dari Ilkay Gundogan, Pedri dan gol bunuh diri Eric Bailly secara berurutan. Villarreal kemudian menyamakan skor melalui penyelesaian Gonzalo Guedes pada menit ke-84 sebelum Alexander Sørloth dan Jose Luis Morales menambahkan gol menjelang masa tambahan waktu untuk melengkapi kebangkitan tim tamu yang menakjubkan dan menjadikannya kekalahan beruntun bagi pasukan Xavi, dikalahkan 4-2 setelah perpanjangan waktu di Athletic Bilbao di Copa del Rey pada hari Rabu. PSG menyadarinya Kylian Mbappé sedang dalam perjalanan ke Real Madrid. Kisah Kylian Mbappé ke Real Madrid akhirnya akan segera berakhir ketika pemain Prancis itu menyelesaikan kontraknya dengan PSG pada akhir musim 2023-2024. Dia sebelumnya secara terbuka menegaskan keinginannya untuk tidak memperpanjang kontrak. Namun, baru-baru ini Mbappé telah berbicara kepada pers menyatakan bahwa dia belum membuat keputusan apapun tentang masa depannya dan ketika dia mengambil keputusan, dia akan menjadi orang pertama yang menjelaskannya kepada media dan para penggemar. Meski begitu, ada laporan yang mengklaim bahwa Mbappé sudah memutuskan untuk meninggalkan PSG di akhir musim dan sedang dalam perjalanan ke Real Madrid. Bahkan menurut laporan terbaru Ramon Alvarez Demon, Mbappé akan menuju Madrid dan PSG mengetahui keputusannya. Tim Paris telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jasa pemenang Piala Dunia tersebut dan juga memberinya kontrak terbesar di Eropa termasuk hak istimewa di luar lapangan. Namun semua itu tampaknya akan segera berakhir karena Madrid sangat yakin musim panas ini adalah saat mereka akhirnya menyelesaikan penandatanganan ini. Tiba dengan status bebas transfer, Mbappé mengharapkan bonus penandatanganan yang besar dan gaji terbesar di Liga jika bukan di Eropa. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa tawaran baru Madrid kepadanya lebih rendah dari yang mereka usulkan musim panas lalu, namun masih tetap besar. Jika berita terbaru ini bisa dipercaya, Los Blancos siap menawarinya bonus penandatanganan 130 juta euro dengan gaji 26 juta euro. Gajinya saat ini dilaporkan bernilai lebih dari 60 juta euro, tetapi Madrid belum siap untuk menyamainya. Luka Modric tak main, Ancelotti berikan penjelasannya. Bos Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan kabar terkini penting tentang Luka Modric setelah kemenangan 2-1 mereka di Las Palmas. Los Blancos mendapati diri mereka perlu bangkit dari ketertinggalan untuk akhir pekan La Liga kedua berturut-turut setelah awal yang buruk di Gran Canaria. 2 gol di 25 menit terakhir membalikan keadaan tim tamu Ancelotti ketika bintang Prancis Aurelien Tchouameni masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol kemenangan. Namun meski Ancelotti bersedia melakukan 5 pergantian pemain untuk mencoba mengubah permainan, Modric tetap berada di bangku cadangan. Hal ini mencerminkan strategi Ancelotti baru-baru ini dengan pemain internasional Kroasia itu tetap menjadi opsi yang tidak digunakan untuk 2 pertandingan berturut-turut. Meski Luka Modric tidak tampil sebagai starter di Liga sejak pertengahan Desember, Ancelotti menegaskan keputusan tersebut dibuat berdasarkan keputusan teknis, bukan berdasarkan performa Modric. Jika saya tidak yakin dia akan bermain, saya tidak memintanya untuk melakukan pemanasan. Saya harus menghormatinya. Ketika saya yakin dia akan masuk, saya memintanya untuk melakukan pemanasan. Namun ketika saya ragu, saya tidak melakukannya. Dia baik-baik saja dan tersedia untuk pertandingan berikutnya, katanya menurut laporan dari Diario AS. Lebih jauh lagi, pelatih asal Italia itu percaya bahwa gol pembuka Javier Munoz pada menit ke-53 untuk tuan rumah mengubah dinamika permainan dan memberi Madrid tekanan yang mereka butuhkan. Real Madrid telah diblok dalam usaha datangkan bek Lille. Real Madrid telah diblokir dalam upaya mereka untuk mengontrak bek Lille Linay Yoro bulan ini. Real Madrid dikabarkan sedang mencari penguatan pertahanan untuk paruh kedua musim ini karena cedera yang berlebihan.
Bintang veteran David Alaba harus absen hingga akhir musim setelah operasi lutut dengan Eder Militao kemungkinan tidak akan tampil karena cedera serupa. Kekurangan bek tengah telah menyebabkan gelombang spekulasi mengenai rencana Carlo Ancelotti, meskipun pelatih asal Italia itu bersikeras bahwa dia tidak akan menghabiskan waktu di jendela musim dingin. Pemain internasional Prancis U21 Moro telah muncul sebagai opsi setelah 12 bulan yang mengesankan bersama Lille dengan minat transfer juga dari Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain. Pemain berusia 18 tahun itu masih bisa pindah di musim panas, tetapi pelatih kepala Lille Paulo Fonseca telah mengkonfirmasi tidak akan ada pergerakan di hari-hari terakhir bursa transfer. Saya melihat perilakunya dalam latihan, dia memiliki sikap yang sama seperti ketika musim dimulai. Tidak mudah ketika seorang pemain muda menarik minat klub-klub papan atas, tapi dia tenang dan fokus. Minggu ini saya melakukan percakapan yang menyenangkan dengan Line. Saya memberitahu dia situasinya dan dia memahami dia harus tetap di sini dan fokus pada Lille, seperti dikutip dari Diario AS. Respon yang tegas di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depan Euro, agen super Jorge Mendes baru-baru ini dipekerjakan sebagai perwakilan anak muda tersebut yang semakin memicu pembicaraan tentang kemungkinan keluarnya pemain tersebut.